بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Kajian kita di hari ini membahas salah satu tema penting dalam perkara akidah. Akidah seorang muslim yang erat kaitannya dengan keimanan dan bahkan usulul iman, pondasi-pondasi dasar keimanan. Di mana itu merupakan sesuatu yang paling berharga, paling mahal, bekal seorang hamba menghadap Allah di akhirat nanti. Seorang mukmin yang benar-benar mengerti mahalnya iman, dia akan benar-benar berupaya menjaganya, menjaga eksistensinya, menjaga keutuhannya, bahkan kesempurnaannya. Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, di mana kehidupan akhirat menjadi cita-citanya. Seorang muslim yang menyadari bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat yang tidak akan pernah berakhir, pasti dia akan menjaga bekal utama tersebut, yaitu keimanan dan segala pondasi yang paling mendasar. Seorang mukmin sangat khawatir untuk kemudian dia mengakhiri hidupnya tanpa membawa bekal iman. Walaupun mungkin di awal perjalanan hidupnya di muka bumi dia sempat diberi taufik untuk beriman, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang hakiki, yang mu'tabar itu adalah amalan di penghujung hidup. Demikian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sungguh seorang hamba yang telah beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah, nampak padanya berbagai bentuk ibadah, berbagai bentuk iman, tauhid,
sehingga tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan surga, dengan jannah, hanya sehasta. Namun di sisa putaran terakhir ini tadi, yang hanya sehasta, ternyata dia berbuat, beramal, berkeyakinan, berucap dengan amalan ahlun nar. Akhirnya dia masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Seorang muslim ketika mendengar yang seperti ini, berita yang datangnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, akan melahirkan al-khauf, akan melahirkan rasa takut di dalam hatinya, khawatir dan cemas. Kemudian rasa takut dan kekhawatiran tersebut diwujudkannya dengan upaya yang positif, kesungguhan dan keseriusan untuk menjaga amalannya, akidah dan imannya sampai putaran terakhir hidupnya. Dia akan mempelajari sebab-sebab yang dapat mengancam eksistensi dan keutuhan imannya. Karena dia tidak rela iman dia mengalami kemerosotan atau penurunan kadar, apalagi sampai hilang seakar-akarnya. Khawatir, takut dan cemas, demikian akhlak seorang mukmin. Akhlak seorang yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Al-Quran dan begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan adanya berbagai amalan dan perbuatan atau ucapan yang dapat memporak-porandakan pondasi keimanan, sehingga bangunan keimanan itu bisa runtuh, berkeping-keping, tak tersisa lagi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari Islam, meninggalkan keislamannya dan keimanannya, keluar dari Islam menjadi seorang yang murtad, maka sungguh pasti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka berlemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap kaum mukminin dan bersikap tegas, berwibawa terhadap orang-orang kafir. Ayat ini menegaskan bahwa seorang yang tadinya sudah ada di dalam lingkaran iman atau lingkaran Islam, bisa saja dia keluar dari bingkai keimanan dan keislaman dan pelakunya dinamakan murtad. Sehingga kalimat ini, kalimat murtad, ada di dalam Al-Quran
pada ayat ini mayyartadda, perbuatan yartadda, pelakunya atau subjeknya dinamakan murtad. Keluar dari keimanan setelah sebelumnya dia seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, "Man kafara min ba'di imanihi." Barang siapa yang menjadi kafir setelah keimanannya, setelah dia pernah beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah menjadi kafir setelah keimanan kalian, setelah sebelumnya beriman. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Hadis ini terkait dengan orang yang mengganti keimanannya, mengganti keislamannya dengan akidah-akidah dan ideologi-ideologi selain Islam. Barang siapa yang mengganti agamanya, merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hadis Nabi. Sebelum saya melanjutkan hal ini, penting untuk diingatkan sejak awal bahwa kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi yang berisi perintah untuk membunuh atau memerangi suatu kaum, baik karena keluar dari keislaman atau karena dia seorang yang berzina dalam keadaan dia telah muhsan, atau dia membunuh jiwa seorang mukmin yang diharamkan untuk dibunuh, dilarang dalam Islam untuk dibunuh. Semua itu yang berhak melakukannya adalah waliul amr. Yang berhak untuk mempraktekannya secara langsung, mengambil tindakan di lapangan adalah pemerintah, bukan individu-individu masyarakat. Bukan pula hal yang seperti ini termasuk memerangi kaum khawarij, kaum teroris dan yang lainnya. Semua itu adalah wewenang pemerintah. Bukan perbuatan yang sifatnya individual. Bukan pula kembalinya kepada organisasi-organisasi atau ormas-ormas. Atau bukan pula diizinkan bagi pondok-pondok pesantren untuk mengambil tindakan seperti ini. Tiba-tiba mendapat seorang yang murtad di jalan, atau tetangganya atau teman kantornya, tiba-tiba dia membunuhnya. Tidak demikian. Tugas kita sebagai rakyat mengadukan dan menyampaikan hal ini kepada yang berwenang, kepada waliul amr. Sebagaimana hal ini telah dibahas oleh para ulama dalam berbagai karya mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, seorang hamba hendaknya berhati-hati di dalam berbicara. Tidak asal mengucap. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa innal 'abda la yatakallam bi kalimatin
la yulqi laha balan. Wa fi riwayah ma yatabayyanu fiha. Yazillu biha ila nari jahannam ab'ad ma baina masyriq wa maghrib. Ab'ad mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berucap dengan satu kata. Dia tidak mencoba meng-cross-checknya. Apakah ucapan itu legal syar'i atau dia ilegal? Apakah ucapan dan kata-kata yang dilontarkannya itu dibenarkan di dalam syariat Islam atau tidak dibenarkan? Apakah dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak? Tidak peduli, asal bicara. Menurut hemat saya, menurut logika saya, menurut pandangan saya, tanpa dia mau mengenali dan memahami apakah ucapan itu ada dasar ilmunya ataukah tidak. Dengan itu kata Nabi, dia bisa jatuh terpelanting ke dalam jurang Jahannam dengan sebab ucapan tersebut dengan kedalaman yang lebih jauh dibandingkan jarak arah barat dan timur. Terpelanting dia, jatuh. Kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu, karena pentingnya permasalahan ini, para ulama kita dari berbagai madhab yang 4, madhab Hambalikah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, madhab ulama atau Imam Abu Hanifah, atau madhab Imam Malik, atau madhab al-Imam Syafi'i, atau madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hampir semua karya-karya mereka didapati di sana pembahasan tentang hukmul murtad. Hukum seorang yang telah menjadi murtad. Bagaimana hukumannya? Apa pembahasannya? Apa ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya? Itu dibahas. Penyebabnya apa saja? Penyebab seorang jatuh pada kemurtadan. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang baru muncul. Tidak. Pembahasan ini sudah lama dibahas oleh ulama kita. Di antara para ulama tersebut adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya di dalam kitab beliau beliau membahas tentang hukum seorang yang murtad. Begitu juga dalam mazhab Asy-Syafi'i dari para ulama yang lainnya. Dalam karya-karya ulama Syafi'iyah, dalam karya-karya ulama Al-Hanabilah, mazhab Hambali, atau ulama dengan mazhab Maliki, dibahas tentang hukum murtad. Dan apa saja sebab-sebabnya. Kalau dia sudah murtad, apakah dia bisa mewariskan atau diwarisi? Kalau dia sudah murtad, tindak pidana apa yang harus dikenakan atasnya? Dibahas oleh ulama kita. Sehingga sekali lagi seorang muslim hendaknya dia mengerti bahwa pembahasan ini adalah pembahasan ilmiah. Di hari-hari ini terus bermunculan berbagai statement-statement yang dimotori oleh tokoh-tokoh liberal
kaum liberalis yang memanfaatkan isu Islam Nusantara sebagai kendaraan mereka, kendaraan kaum liberalis untuk menanamkan liberalisme kepada umat Islam di negeri ini secara khusus. Dengan berkedokkan nama Islam Nusantara sebagai Islam, kata mereka, yang rahmatan lil alamin, sebagai Islam yang menghormati budaya dan melestarikannya, tidak memberangusnya, adalah corak dan warna Islam yang tepat dan sesuai dengan keindonesiaan. Demikian statement-statement mereka. Lalu apa sebenarnya di balik gerakan ini? Mari kita akan tengok beberapa di antaranya. Apakah yang seperti ini dibenarkan dalam Islam atau justru membahayakan pondasi-pondasi keimanan? Keimanan itu dibahas oleh para ulama dalam salah satu babnya adalah bab nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Sebagaimana solat ada pembatal-pembatal solat, sebagaimana ibadah wudu ada yang namanya nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, yang dengan itu wudunya menjadi tidak sah, sekaligus solat yang dilakukan dengan cara wudu yang telah batal tadi ikut menjadi tidak sah. Maka keimanan pun demikian. Ada pembatal-pembatal keimanan. Setiap muslim wajib mempelajarinya. Setiap muslim wajib untuk mengetahuinya. Karena itu, apabila tidak diketahuinya, karena apabila seorang muslim tidak berilmu tentangnya, taruhan dan ancamannya adalah eksistensi keimanan dia. Kaum muslimin yang saya muliakan, tokoh-tokoh dan para pegiat Islam Nusantara telah mengucapkan berbagai ucapan-ucapan yang saya yakin seorang muslim dengan tingkat keilmuan yang paling sederhana pun dia akan mengingkarinya. Antara lain adalah sebuah ucapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam Nusantara dalam pertemuan yang mereka hadiri di Jerman, bahwa Islam Nusantara ini di antara tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun dari penganut agama yang meyakini hanya agama dia saja yang benar. Dengan kata lain, Anda sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat dan seterusnya, tidak boleh meyakini hanya Islam saja yang paling benar. Kalimat seperti ini adalah kalimat
yang membahayakan keimanan yang mengucapkannya. Bisa merobohkan bangunan keimanannya sampai ke pondasi yang paling mendasar. Ketika dia meyakini bahwa bukan hanya Islam yang benar, berarti Kristen juga benar, agama Yahudi juga benar, Hindu, Buddha juga benar. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam, enggak ada yang lainnya. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Kita bertanya kepada kalian, wahai orang-orang dan tokoh-tokoh Islam Nusantara, apakah Anda meyakini seperti ucapan ini? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun sebelum datangnya al-maut, kematian menjemput Anda. Agama al-Yahud dan An-Nasara adalah agama kufur, agama syirik. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 tentang kaum Nasara. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Perhatikan, wahai orang-orang yang mengklaim rahmatan lil alamin, wahai orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, termasuk agama Nasara yang meyakini bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, atau keyakinan sebagian sekte Nasara yang meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Allah mengatakan dalam ayat ke-72 surat Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, berkeyakinan bahwasanya Allah itu pada hakikatnya adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dalam pandangan Islam Nusantara enggak ada masalah, semua agama benar. Pada ayat ke-73 Allah kembali mengkafirkan kaum Nasara. Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, berkeyakinan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan ketiga dari Tuhan tiga atau dari tiga Tuhan yang ada. Wa ma min ilahin illallah. Maka tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, ilahun wahid. Tuhan satu-satunya.
sesembahan satu-satunya yang benar. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka orang-orang Nasara tersebut tidak mau berhenti, tidak mau bertaubat dari keyakinan dan ucapan yang mereka katakan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh azab yang pedih akan menyentuh mereka, akan membakar mereka. Divonis oleh Allah sebagai kuffar. Begitu juga kaum Yahudi. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-30, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Dan telah berkata kaum Yahudi bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah, sementara Nasara berkata Al-Masih itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Itulah ucapan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka, persis menyerupai keyakinan atau ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Semoga Allah membinasakan mereka atas kedustaan-kedustaan yang mereka sebutkan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka sebagai penentu-penentu syariat selain Allah. Wal Masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka juga menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan di dalam mereka itu sebenarnya diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah sebagai sesembahan yang satu, bukan Isa, bukan ibunya, bukan Uzair. Maha suci Allah dari berbagai perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sementara menurut pandangan orang-orang Islam Nusantara, sebagaimana nanti kita akan dengar satu persatu ucapannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani dari umat ini, umat yang telah diutus kepada mereka Nabi Muhammad, sudah mendengar tentang diriku sebagai Nabi, sebagai Rasul, kemudian dia tidak mau beriman, kemudian si Yahudi tadi atau Nasrani tidak mau mempercayai, tidak mau beriman terhadap syariat yang aku bawa ini, penghuni neraka. Menurut Islam Nusantara, orang-orang Nasrani juga berhak masuk surga. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara ucapan-ucapan para tokoh dan pegiat Islam Nusantara yang menjadikan umat Islam merasa terteror
dengan ucapan-ucapan ini. Umat Islam menjadi tidak tenang di negeri ini, di mereka dan putra-putri mereka. Antara lain adalah ucapan seorang yang disebut Ulil Absar Abdallah. Sengaja saya sebutkan namanya agar orang tahu bahwa orang ini sangat berbahaya. Dia mengatakan tentang Al-Quran dan tentang Injil, Alkitab yang dia bahasakan. Dia mengatakan bahwa masing-masingnya punya keunggulan dan kekurangan. Injil dan Al-Quran masing-masingnya punya keunggulan dan kekurangan, karena itu perlu baca semuanya. Salah satu pengikut Twitternya atau kawan Twitternya mengatakan, menjalankan nasihat si Ulil, saya mulai baca tapi belum selesai. Memang menarik, menambah wawasan, artinya sudah membaca Injil dia. Nah, kata Ulil mengomentari, bagus mas, malah diberi motivasi, didorong untuk membaca Alkitab. Kemudian dia menyatakan, menanggapi seorang yang berkata Alkitab, kisah para Rasul, di dalam Alkitab, yakni Injil, kisah para Rasul mengisahkan sejarah budaya dunia dan perdagangan dunia di beberapa negara. Banyak pembelajaran kehidupan yang sudah baca Injil, kagum dan senang. Banyak di sana pembelajaran kehidupan. Maka si Ulil mengatakan, itu bagian dari Alkitab yang paling menarik. Apalagi ditilik dari teori diaspora dan globalisasi. Apa itu teori diaspora? Yaitu tercerai-berainya suatu bangsa di muka bumi tanpa memiliki negara tertentu. Seperti permisalannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti negara Israel yang dulu tercerai-berai sekarang punya negara satu. Nah, Injil lebih cocok untuk itu. Menarik sekali. Karena di dalam Al-Quran, kemudian dia melanjutkan, seorang bertanya, kalau dari sisi kandungan moralnya masih lebih banyak mana, Gus? Panggilan Gus. Nah, untuk putra Kiai. Kalau ditinjau dari sisi kandungan moral antara Al-Quran dan Injil, Alkitab itu, masih lebih banyak mana? Maka Ulil menjawab, itu tergantung yang membaca. Sebab ibrah sangat tergantung pada audiens yang menerima kitab suci. Jadi dia tidak menjawab Al-Quran dong tentunya. Tapi dia mengatakan tergantung yang membaca. Kemudian dia melanjutkan, di dalam Al-Quran dituturkan secara sepotong-sepotong kisah-kisah para nabi. Penafsir Quran klasik dulu banyak yang kulaan dari Alkitab. Kesimpulan saya, Alkitab, yakni Injil, unggul dari segi kisah-kisahnya. Quran unggul dari segi ungkapan puitiknya. Jadi Al-Quran hanya unggul dari sisi ungkapan puitiknya, sementara Injil lebih unggul dari sisi kisah-kisah yang disajikannya.
Kemudian dia lanjutkan, dalam hal hikmah-hikmah pendek yang bernas seperti puisi haiku, Quran juga masih kalah dengan Alkitab, yakni kalah dengan Injil. Ini kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketahuilah bahwa di antara keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab suci. Selain Al-Quran, sebelumnya adalah Injil, sebelumnya Zabur, sebelumnya lagi Taurat. Kita beriman kepada semua kitab suci itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Injil dan Taurat yang sekarang berada di tangan kaum Yahudi dan di tangan kaum Nasara. Karena pada hakikatnya Injil-Injil dan Taurat-Taurat yang ada pada mereka telah dirubah, telah dimodifikasi sesuai dengan kepentingan hawa nafsu Yahudi dan Nasara. Tidak otentik lagi. Suatu hari sahabat Umar ibn Khattab memegang beberapa lembar Taurat. Maka ketika Rasulullah melihat hal itu di tangan sahabat Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia, yang tinggi tingkat keilmuannya dalam Islam, tinggi tingkat keimanannya, Rasulullah segera mencegahnya dengan keras. Kemudian mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Tinggalkan wahai Umar, jangan kau baca ini. Sungguh kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sampai hari ini, tidak dibenarkan baginya kecuali mengikuti agama Islam yang aku bawa ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu pula ketika turunnya Nabi Allah Isa di akhir zaman nanti, sebagaimana kita mengimaninya. Di saat tiba waktu sholat di masa Imam Mahdi dan dipersilahkan oleh Imam Mahdi untuk Isa menjadi imam sholat kala itu, maka Nabi Allah Isa mengembalikannya itu kepada Imam Mahdi karena ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya sebagai pengikutnya, karena semua agama yang telah lalu, dalam pengertian semua kitab suci yang telah lalu itu telah diakhiri masa berlakunya dengan turunnya Al-Quran. Tidak dibenarkan seorang muslim mencoba membaca Injil atau Taurat, sementara orang Islam Nusantara justru mempersilahkan dan menghimbau membaca Injil, bahkan memujinya dan dikatakan ada nilai-nilai unggul pada Injil. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu jika ada seorang muslim yang meyakini bahwa pada Al-Quran ada kekurangan atau sisi kelemahannya, sungguh dengan itu dia telah keluar dari Islam. Seorang muslim dalam keimanannya kepada Al-Quran meyakini dan beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab suci terakhir, menghapuskan masa berlakunya kitab-kitab suci sebelumnya,
dan tidak ada sedikit pun kekurangan atau kelemahan pada Al-Quran dari semua sisinya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Sesungguhnya Al-Quran ini kitab suci yang mulia, tidak datang kepadanya kebatilan, termasuk kekurangan, kelemahan, dari semua arahnya, dari semua sisinya, dari arah depan maupun dari arah belakang. Inilah Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami yang menjaga, menjamin keselamatan Al-Quran, keselamatan lafadznya dan keselamatan isinya, menjaganya dari gangguan manusia, menjaganya dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang diucapkan oleh ulil absar adalah di situ ada beberapa doktrin, begitu bahasanya. Sebenarnya itu adalah keyakinan dan akidah serta keimanan yang menurut dia jika dibuang sebetulnya tidak mengganggu sedikit pun watak dasar agama tersebut. Di antara doktrin-doktrin tersebut, sekali lagi sebenarnya itu sebuah keyakinan umat Islam, akidah dan keimanannya. Yang ketiga adalah doktrin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Doktrin ini jelas janggal dan sama sekali menggelikan. Keyakinan dan iman umat Islam terhadap para rasul sebagai rukun iman yang keempat. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikatnya, yang kedua, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang keempat beriman kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya nabi terakhir, nabi pamungkas, penutup yang tidak ada nabi dan rasul sesudahnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang yang mengklaim Islam, bahkan telah mengucapkan syahadatain, kalimat syahadat, tapi dia meyakini ada seorang nabi sesudah Nabi Muhammad, atau menyatakan boleh-boleh saja untuk muncul seorang rasul atau seorang nabi setelah Muhammad, maka ulama Islam dari semua mazhab sepakat berijma bahwa dia adalah kafir murtad. Biarkan yang menghukumi persen demi persen yang berwenang saja. Kalau di negeri ini kembalikan ke Kementerian Agama dan juga ke Majelis Ulama Indonesia. Kita hanya menyebutkan bahwa ucapan-ucapan ini adalah ucapan-ucapan kufur. Bisa menyeret pelakunya pada kekafiran, dengan kata lain menjadi murtad. Siapa orang-orangnya persen demi persennya, biarkan yang menghukuminya dan memvonisnya pihak-pihak yang berwenang. Kita mengkaji demi melindungi akidah dan iman diri kita dan umat Islam.
Ketika dia menyatakan bahwa akidah dan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi pamungkas, tidak ada Nabi setelahnya, dinyatakan sebagai akidah yang janggal dan menggelikan. Sungguh ini adalah dirasa ataupun tidak dirasa, disadari ataupun tidak disadari, adalah bentuk upaya pemurtadan umat Islam keluar dari keimanannya. Kemudian dia melanjutkan, setiap agama dengan caranya masing-masing memandang dirinya sebagai pamungkas, dan Nabi atau Rasulnya sebagai pamungkas pula. Doktrin ini sama sekali kurang perlu. Apakah yang ditakutkan oleh umat Islam jika setelah Nabi Muhammad ada Nabi atau Rasul lagi? Apa yang ditakutkan? Masya Allah. Para ulama berijma', barang siapa yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia adalah murtad kafir. Sebagai contoh, munculnya ideologi Bani Hanifah yang meyakini bahwasanya Musailamah adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Kabilah Bani Hanifah, apakah dibiarkan oleh para sahabat, oleh Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah dan sahabat terbaiknya, oleh Umar ibn Khattab dan para sahabat semuanya, dibiarkan dengan ideologinya, dengan keyakinannya bahwa ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan bala tentaranya dengan dukungan penuh para sahabat semuanya. Ijma', kesepakatan, konsensus para sahabat. Disiapkan bala tentara yang gigih untuk menyerang mereka kalau mereka tidak bertaubat. Dan akhirnya diseranglah mereka Bani Hanifah yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu juga yang datang sesudah Musailamah Al-Kadzdzab dari pihak-pihak yang mengaku kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, tidak dibiarkan oleh umat Islam. Ulama dengan secara menyeluruh memvonisnya sebagai kafir, dan pemerintah muslim kala itu tidak membiarkannya. Kaum muslimin, jaga baik-baik imanmu. Jaga baik-baik iman putra-putri kita. Ini berbahaya, karena ini mengatasnamakan orang ini sebagai tokoh Islam Nusantara yang memiliki majlis setiap hari Kamis, dikenal dengan majlis kemisan, untuk mendesain dan memprogramkan segala rencana-rencana dan makar-makar mereka terhadap umat Islam. Bentengi akidah umat dan putra-putri umat. Orang semisal ini kalau seandainya hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq atau Khulafaur Rasyidin, tidak lagi tersisa berjalan di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemerintah kita untuk bisa menindak tegas orang-orang seperti ini. Doakan ya ikhwan, doakan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman.
Kemudian berikutnya, di antara doktrin-doktrin yang tidak pantas untuk ditanamkan, janggal dan menggelikan, adalah doktrin bahwa semua agama mengoreksi atau bahkan menghapuskan agama sebelumnya. Ini adalah yang disebut sebagai doktrin supersesionisme. Doktrin ini tertanam kuat dalam psike dan mindeset umat Islam. Doktrin ini tak lain adalah cerminan keangkuhan. Jadi, doktrin ini, yakni akidah dan keimanan umat Islam. Saya mau bertanya kepada semua yang hadir, apakah Anda meyakini bahwa Islam sebagai agama satu-satunya yang benar? Nah, apakah Anda semuanya meyakini bahwa semua agama adalah batil? Benar. Sementara menurut ulil absar, salah satu petinggi Islam Nusantara yang giat menjajakan gerakan Islam Nusantara dan pahamnya ini, menganggap ini sebagai suatu keangkuhan. Jadi umat Islam ini angkuh dan agama Islam adalah angkuh. Konsekuensinya ayat Al-Quran yang Allah memberitakan di sana dengan mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang angkuh, mengajarkan akidah keangkuhan. Begitu juga firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan Allah pernah terima darinya agama tersebut, tertolak. Lagi-lagi Al-Quran mengajarkan keangkuhan menurut akidah Islam Nusantara. Mungkin ada di antara mereka yang menyatakan, loh itu kan pernyataannya ulil sendiri. Kalau Anda mengingkarinya, silahkan ingkari. Kalau kalian meyakini ini adalah ucapan yang batil dan mengantarkan pengucapnya kepada kekufuran, maka silakan diingkari. Bukan dibiarkan, bukan malah dipuji-puji orangnya. Sekali lagi saya mengingatkan, biarkanlah yang memvonis dan yang menghukuminya lembaga-lembaga terkait negeri ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Doktrin yang keenam, yang dianggap tidak perlu untuk diajarkan atau disampaikan kepada umat, mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja redaksinya yang berbeda. Dia mengatakan adalah doktrin bahwa mereka yang tidak mengikuti jalan Islam atau agama orang bersangkutan adalah kafir. Nah, doktrin bahwa mereka yang tidak mengikuti jalan Islam adalah kafir. Ini kata dia adalah mekanisme yang nyaris standar dalam semua agama. Semua agama cenderung memandang bahwa mereka yang ada di luar lingkaran penyelamatan adalah domba-domba sesat. Doktrin ini sekali lagi cerminan dari arogansi sebuah agama tertentu. Ketujuh,
atau yang ke-8 disebutkan doktrin bahwa jika kitab suci mengatakan A, maka seluruh usaha rasional harus berhenti. Kitab suci telah mengatakan demikian. Oleh karena itu, jika Tuhan sudah mengeluarkan sebuah dekret, maka seluruh perbincangan harus berhenti. Doktrin ini tercermin dalam sebuah legal maksim atau kaidah hukum dalam teori hukum Islam yang berbunyi la ijtihada fi mahallin nas. Dalam hal-hal di mana teks kitab suci sudah mempunyai kata putus, dengan kata lain, ijtihad harus dihentikan jika kitab suci sudah memutuskan sesuatu. Dengan kata lain, agama sebagai penghenti diskusi. Sudah jelas kitab suci terkait dengan konteks sejarah tertentu, dan banyak hal yang dikatakan kitab suci sudah tak relevan lagi karena konteksnya berbeda. Ingin menyimpulkan bahwa umat boleh beristihad dengan logikanya sebebas-bebasnya. Walaupun sudah ada ayat Al-Quran yang menyatakan atau menyebutkan keputusan hukumnya, ijtihad tetap terbuka. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa kaum Nasara, Ahlul Kitab dan juga Al-Yahud adalah kafir, tidak kemudian diskusi berhenti. Masih boleh ijtihad, karena hukum yang disebutkan itu terkait dengan konteks yang dulu, sejarah kala itu. Sekarang sejarah sudah berubah, maka sudah tidak relevan lagi ayat-ayat tersebut untuk diterapkan pada sejarah yang berbeda. Dengan makna tentunya bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini. Banyak ayat-ayatnya itu adalah konteks sejarah lama, bukan untuk konteks sejarah baru. Ini juga bagian dari bentuk kekufuran yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Berikutnya, doktrin bahwa Islam bisa menjawab semua masalah. Doktrin ini jelas hanya retorika belaka, sebab pada kenyataannya tidak demikian. Kita meyakini Islam adalah solusi. Islam dapat menjawab semua masalah, karena memang demikian Allah telah menyebutkannya dalam beberapa ayat Al-Quran. Namun kata pegiat Islam Nusantara ini bahwa pernyataan atau keyakinan Islam bisa menjawab semua permasalahan ini hanya retorika belaka, dan pada kenyataannya tidak demikian. Pada kenyataannya Islam tidak bisa menjawab semua permasalahan. Ini adalah juga keyakinan yang dapat menyeret seorang hamba kepada kemurtadan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada berikutnya
Tidak lama dalam pekan-pekan yang lalu ini kembali ulil absar Abdallah sebagai petinggi dan pegiat teras Islam Nusantara mencoba untuk melegalkan dan membela suatu perbuatan keji dan kotor yang diharamkan dalam syariat Islam, yaitu kegiatan homoseksual. Dia terus mempromosikannya melalui media-media yang dimilikinya. Dia mengingkari berbagai ayat-ayat Al-Quran dan bahwasanya perbuatan ini sebenarnya sesuai dengan kodrat manusia, dan bahwasanya cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang masih misteri. Ucapan ini sebenarnya telah banyak disuarakan oleh orang-orang liberal yang sekarang ini sangat mendukung jaringan Islam Nusantara. Pada tahun 2004, sekelompok mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Semarang, yang mereka itu adalah pengelola sebuah jurnal yang disebut dengan Jurnal Justisia, pada edisi ke-25 tahun ke-11, yaitu tahun 2004, tertulis pada sampul depan jurnal tersebut sebuah judul, "Indahnya Kawin Sesama Jenis". Dalam jurnal tersebut para mahasiswa liberal tersebut secara membabi buta membela keabsahan perkawinan antar sesama jenis atau disebut dengan homoseksual, baik maaf saja lesbian ataupun gay. Sekarang ini sering diistilahkan dengan LGBT. Kalau bahasanya orang-orang ini diistilahkan dengan LGBT. Kalimat-kalimat kotor semuanya, singkatan dari kalimat-kalimat kotor, memalukan. Kemudian diucapkan oleh mereka, para mahasiswa tersebut, dalam jurnal yang kemudian dicetak dalam bentuk buku, disebarluaskan. Di antara ucapannya, dan sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, sudah semestinya kaum homoseksual diberi hak dan perlindungan untuk bisa menikah secara absah dengan mendapat payung hukum tetap dari negara. Karena itu kami memandang sangat penting untuk dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan memasukkan poin perlindungan dan pengabsahan kawin sesama jenis. Orang yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis adalah orang-orang egois, keras kepala dan serakah yang tidak layak hidup di bumi ini. Kemudian para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang tersebut
mengakhiri karyanya dengan sebuah catatan penutup yang mereka beri judul Homoseksualitas dan Pernikahan Gay, Suara dari IAIN. Wahai saudaraku, para orang tua yang cinta kepada putra-putrinya, yang sayang terhadap akidah dan iman mereka, lindungi putra-putri Anda dari upaya-upaya pemurtadan yang akan memporak-porandakan keimanannya dan mengancam nasibnya di akhirat nanti. Inginkah Anda sebagai ayah atau ibu memiliki seorang anak yang membela homoseksualitas? Inginkah Anda memiliki seorang anak, putra ataupun putri, yang membela kepentingan kaum gay? Didiklah anak-anak Anda di tempat-tempat pendidikan yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan biarkan putra-putri Anda menjadi mangsa-mangsa para kaki tangan Yahudi dan Nasara. Al-Yahud dan An-Nasara tetap berambisi setiap waktu dan setiap kesempatan untuk menjadikan kita ini murtad. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam beberapa ayatnya. Antara lain Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh banyak dari kalangan ahlul kitab yang sangat berambisi dan berharap untuk mengeluarkan kalian, memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, sebagai bentuk kedengkian mereka terhadap kalian. Mereka dengki, Yahudi dan Nasara dengki terhadap umat Islam. Dan setiap waktu mereka berambisi dan melakukan berbagai cara untuk memurtadkan umat Islam. Ayat yang sering dikutip dan sering didengar, Allah mengatakan, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, sampai kalian meyakini bahwa Isa itu, Al-Masih itu adalah salah satu dari 3 Tuhan, sampai kalian meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, baru mereka rela. Sampai kalian menghapus akidah yang Allah sebutkan, lam yalid walam yulad. Sampai hilang keyakinan ini dari dada umat Islam, dari kita semuanya. Allah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Namun tentu mereka kaum Yahudi dan Nasara merasa terlalu riskan dan berbahaya kalau mereka sendiri yang tampil di garda terdepan untuk memurtadkan umat Islam. Secara terbuka. Karena itu akan membangkitkan sensitivitas umat Islam. Tapi mereka, kaum Yahudi dan Nasara, mendidik, merekrut putra-putri muslimin, merekrut anak-anak muslimin dengan atas nama beasiswa
atau bantuan-bantuan pendidikan, beasiswa belajar ke negeri-negeri mereka. Sehingga kita sering mendengar dari para sarjana-sarjana agama, master-master agama atau doktor-doktor dalam bidang agama yang gelar kesarjanaannya itu mereka raih, mereka dapat di negeri-negeri kafir. Di antara mereka ada yang belajar agama dan berhasil meraih gelar kesarjanaannya di Amerika, sebagiannya di Kanada, sebagiannya di Australia, sebagiannya di Belanda. Belajar Islam kepada orang-orang kafir, belajar Al-Quran kepada kaum kufar Yahudi dan Nasara. Apa jadinya? Dan mereka pulang ke Indonesia sebagai tenaga pendidik, pembina umat, perumus dan peletak kurikulum umat. Mereka menjadi khadam-khadam kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadi pelaksana lapangan pemurtadan yang dimakarkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Antara lain seperti yang kita dengar ini. Kita semua tahu umat Islam bahwa perbuatan yang tadi telah disebutkan adalah perbuatan keji, perbuatan kotor yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan lebih dari 40 ayat berbicara tentang kaum Nabi Lut dan misi dakwah beliau terhadap kaumnya, yang antara lain adalah melarang mereka berbuat perbuatan sodomi, perbuatan perkawinan sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala antara lain mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini adalah sebagian ayat dari puluhan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perbuatan kotor, menjijikkan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang menyombongkan diri terhadap syariat yang Allah turunkan melalui nabinya ini. Allah mengatakan, dan juga Nabi Lut yang kami utus, ketika dia mengatakan kepada kaumnya, sungguh kalian telah melakukan sebuah perbuatan keji yang tak seorang pun dari penduduk alam semesta ini yang mendahului kalian, tidak ada yang melakukan sebelum kalian, yaitu kalian menggauli sesama kaum pria dan meninggalkan kaum wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya adalah terhadap dakwah dan nasihat Nabi Lut, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan dia ini Lut dan teman-temannya dan pengikutnya dari negeri kalian ini. Keluarkan dia. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sok suci.
Kemudian setelah itu, ketika nasihat sudah tidak dipedulikan, syariat Allah dipermainkan, dai dan utusannya yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu pun diolok-olok, dihina. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan batu dari langit yang merajam mereka, mengubur mereka hidup-hidup. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa ja'ala 'aliyaha safilaha, dan kemudian Allah balik negeri mereka, permukaan bumi mereka menjadi lapisan bawahnya. Sudah dirajam, negerinya dibalik habis. Ini semua menurut pandangan ulil absar, menurut pandangan orang-orang Islam Nusantara, adalah sebuah dongeng yang masih misteri. Al-Quran, kata ulil, mengadopsi cerita kaum Sodom ini dari Yahudi. Masya Allah, kalamullah, berita dari Allah. Dikatakan ini berita diadopsi oleh Al-Quran dari Yahudi. Sekali lagi, ucapan seperti ini dapat menyeret seorang hamba kepada kemurtadan. Kemudian di antara yang diucapkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang tersebut, setelah dengan tegas menyatakan homoseksualitas dan pernikahan gay adalah suara IAIN, jadi sudah tidak malu-malu, terang-terangan mengucapkan ini. Bahkan salah satu tokoh mereka, Siti Musdah, juga akan menuntut Departemen Agama untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Wahai saudaraku umat Islam, benar-benar ini menjijikkan. Kemudian mereka melanjutkan, hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Kita semua yang ada di masjid ini, keumuman umat Islam, mayoritas umat ini abnormal dan primitif. Jadi bapak-bapak dan anda-anda ini semuanya adalah orang-orang yang primitif dan abnormal. Jadi yang normal dan modern, tidak primitif adalah kaum gay, kaum lesbian, dan kalau toh bukan pelakunya, yang menghalalkan perbuatan ini. Kemudian dia mengatakan, bagi kami tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Ini tertulis. Ya, lelucon, istihza, mengolok-ngolok Allah, menghina Allah, mempermainkan ayat-ayatnya dan syariatnya. Allah mengatakan, memberitakan tentang kaum munafikin, sebagaimana dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada kaum munafikin yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, mengolok para sahabat, mengolok Rasul, menghinanya, mereka akan menjawab dengan ringan, kami sebenarnya hanya sekedar berbincang-bincang dan bermain-main saja, enggak serius, gurauan saja.
Maka Allah mengatakan, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, sampaikan kepada mereka, apakah terhadap Allah dan terhadap ayat-ayatnya serta terhadap Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Qad kafar la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian, kata Allah, telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Perhatikan ucapan-ucapan seperti ini. Sebab Tuhan pun, kata dia, sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Kaum muslimin, kemudian dalam sebuah karya yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis, disebutkan demokratisasi dan perlindungan hak-hak kaum homoseksual judulnya itu. Dalam buku tersebut tertulis sebuah bab atau bagian yang bertuliskan demokratisasi dan perlindungan hak-hak kaum homoseksual. Di sana dituliskan strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia. Mereka menyiapkan caranya. Perhatikan, ini nggak main-main. Bahwa mereka terus bergerak ingin menjadikan kaum gay dan kaum lesbian di Indonesia adalah legal melakukan kegiatan dan perbuatan kotornya itu. Sehingga hidup di kampung kita ini, di sebelah sana ada rumah pasangan gay. Ya. Waktunya ke masjid, tapi dia pasangannya gay. Di sebelah sana juga ada gay. Di tengah jalan kaum gay biasa yang seperti itu. Sesuatu yang lumrah dan harus dilindungi. Mereka sekarang sedang menyiapkan langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara. Nah, semoga Allah melindungi negara kita. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada Islam dan Al-Quran kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Semoga Allah juga menjauhkan pemimpin-pemimpin negeri ini dari para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat yang kolbunya adalah kolbu syaitan yang berada di tubuh manusia. Ini orang-orang yang mengucapkan ini semua sejak tadi adalah orang-orang yang kolbunya adalah kolbu syaitan yang ada di dalam tubuh manusia. Mereka sekarang sedang berupaya membisikkan bisikan-bisikan jahatnya. Yang kedua, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fitrah, sehingga masyarakat tidak mengucilkannya. Bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerangan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya. Jadi nanti harapannya jamaah masjid pun ikut berdemo menuntut hak-hak kaum homoseksual. Itu maunya. Anak-anak sekolah, anak-anak kampus-kampus pun ikut menuntut bersama-sama.
Yang ketiga, melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan, yaitu tafsir kisah Lut dan konsep pernikahan yang tidak memihak kaum homoseksual. Jadi akan diadakan studi kritis terhadap ayat-ayat tersebut. Intinya apa studi kritis itu? Pendustaan dan pengingkaran terhadap ayat-ayat tersebut. Ulama menyatakan man jahada ayatan minal ayatil qur'aniyah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari satu ayat saja dari berbagai ayat-ayat Al-Quran, sungguh dia telah kafir. Satu saja, apalagi 2, apalagi 10. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, langkah yang akan ditempuh oleh orang-orang IAIN Semarang Fakultas Syariah adalah menyuarakan perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antar lelaki dan wanita. Kemudian si penulis dalam buku tadi mulai melakukan studi kritis dan mengungkapkan kecurigaannya terhadap Nabi Lut. Kenapa beliau, kata mereka, mengharamkan homoseksual? Semua itu, kata mereka, tidak terlepas dari faktor kepentingan Lut itu sendiri, yang gagal menikahkan anaknya dengan 2 laki-laki yang kebetulan homoseks. Dalam buku itu jadi disebutkan bahwa kenapa perbuatan ini jadi haram. Ini sebagai akibat dari ketersinggungan Nabi Lut ketika menawarkan 2 putrinya kepada 2 pria dari orang-orang negerinya. Kemudian 2 pria itu tidak mau, malah memilih untuk berbuat perbuatan kotor dan menjijikkan tadi, terhadap tamu-tamu Nabi Ibrahim, Nabi Allah Lut alaihissalam, yang mereka itu adalah para malaikat yang Allah utus menemui Nabi Lut dan menjelma sebagai pemuda-pemuda tampan, yang kemudian ketika datang ke kampung tersebut, kaum gay di kampung itu berusaha untuk mendatangi tamu-tamu tersebut untuk diperlakukan seperti kebiasaan mereka. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka mereka mengatakan di dalam buku tersebut, mahasiswa Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri IAIN, bukan mahasiswa Fakultas Teknik ITB, bukan, Fakultas Syariah. Sebagian mereka sekarang sudah lulus jadi guru agama. Hati-hati, di mana mereka? Hati-hati, jangan-jangan ada di sekolah-sekolah anak kita. Banyak sudah lulusan-lulusannya yang gay jadi guru. Hati-hati. Lulusan IAIN Fakultas Syariah, atau mungkin juga di IAIN lainnya. Mereka mengatakan, karena keinginan untuk menikahkan putrinya tidak kesampaian, tentu Lut amat kecewa. Ini menghina Al-Quran, ya ikhwan. Sebuah kekufuran. Menghina nabi dari nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Lut alaihissalam, utusan Allah. Menghina syariat Allah. Islam Nusantara telah menghina Allah. Islam Nusantara telah menghina nabi-nabi Allah. Islam Nusantara telah menghina Al-Quran. Islam Nusantara telah menghina syariat Islam.
waspada wahai umat Islam Indonesia. Kita berhadapan dengan Allah. Allah tidak diam. Lut kemudian menganggap kedua laki-laki tadi tidak normal. Istri Lut bisa memahami kemauan laki-laki tersebut dan berusaha menyadarkan Lut. Masya Allah, istrinya yang kafir, yang pembangkang itu digambarkan sebagai seorang istri yang bijak, berusaha untuk mencoba memahamkan kepada suaminya bahwa kemauan pria-pria tadi itu adalah baik, normal, sesuai dengan fitrah. Istri Nabi Lut yang kemudian termasuk dalam bagian orang-orang yang diazab oleh Allah, terkubur hidup-hidup di negerinya, di kampungnya, karena dibalik itu oleh Allah. Ini bumi ini dibalik oleh Allah, permukaannya jadi lapisan bawahnya. Kemudian, tapi oleh Lut, si istri tadi malah dianggap istri yang melawan suami, dan dianggap mendukung kedua laki-laki yang dinilai Lut tidak normal. Dinilai Lut tidak normal, bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia pun menganggapnya sebagai perbuatan jijik. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau bukan karena Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa di situ ada suatu kaum pria yang menggauli pria sesama jenis, aku nggak pernah kebayang bahkan bahwa di muka bumi ada perbuatan itu. Kalau bukan karena Allah mengabarkan, nggak kebayang. Subhanallah, karena jijiknya perbuatan ini. Kemarin beberapa hari yang lalu ulil absar bukan menukil Al-Quran. Al-Quran dihinakan, Al-Quran dicurigai, Nabi Lut diolok-olok, sementara dia menukil, menyampaikan dan menjadikan sebagai sandaran ucapan seorang dokter Kristen, Dokter Lukas namanya, bahwasanya perbuatan ini, kawin sesama jenis ini tidak tergolong kelainan jiwa. Itu adalah normal, manusiawi. Dinukil oleh ulil absar ini, Gus Ulil. Ya. Gus Ulil menukil ucapan seorang dokter Kristen, sementara Al-Quran dicampakkan. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci engkau ya Allah atas ucapan-ucapan yang mereka lontarkan itu. Maha suci engkau ya Allah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Kemudian dia melanjutkan, kenapa Lut menilai buruk terhadap kedua laki-laki yang kebetulan homo tersebut? Sejauh yang saya tahu, nih perhatikan, hati-hati kalimat menurut hemat saya, menurut pandangan saya. Dalam urusan agama kita harus merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis, bimbingan para sahabat Nabi dan para ulama-ulama yang mengikuti jejak para sahabat dengan baik dan benar. Dilanjutkan. Ya. Nah. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini merupakan upaya untuk kita melindungi akidah.
akidah umat Islam sebagai upaya nasihat bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat Islam kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri ini, pemerintah ini dari berbagai kemungkaran. Amin, Allahumma amin. Semoga kajian ini bermanfaat untuk semua pihak dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai bentuk upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.